Halo teman-teman semua, kita semua pasti pernah mengalami situasi di mana kita harus diam, bukan? Entah itu karena kita sedang marah, sedih, atau mungkin hanya karena sekedar tidak tahu harus berkata apa. Diam memang bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi terkadang memang ada beberapa situasi di mana diam adalah pilihan terbaik yang harus kita ambil. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 10 situasi saat kita harus diam. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami salah satu atau bahkan semua situasi yang akan kita bahas nanti. Jadi, jangan lupa untuk terus menonton video ini sampai selesai ya. Situasi pertama, saat kita sedang marah. Kita semua pasti pernah merasakan emosi marah yang sangat kuat. Entah itu karena ulah orang lain atau karena keadaan yang memang membuat kita kesal. Tapi, tahukah teman-teman bahwa diam adalah cara terbaik untuk mengatasi kemarahan? Ketika kita sedang marah, seringkali kita tidak dapat berpikir jernih dan akhirnya hanya akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi, ketika sedang marah, lebih baik untuk diam sejenak, tenangkan pikiran kita, dan baru kemudian berbicara setelah emosi kita mereda. Situasi kedua, saat kita sedang bersedih. Ketika sedang bersedih, seringkali kita merasa tidak ada yang dapat mengerti perasaan kita. Dan terkadang, ketika sedang bercerita kepada orang lain, kita malah merasa semakin sedih. Inilah saatnya untuk kita diam. Diam untuk merasakan kesedihan kita, diam untuk merenungkan apa yang sebenarnya membuat kita sedih, dan diam untuk menenangkan diri. Dengan diam, kita akan lebih mampu untuk mengatasi perasaan sedih kita. Situasi ketiga, saat kita tidak tahu harus berkata apa. Ada kalanya kita berada dalam situasi di mana tidak ada kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Mungkin teman kita sedang bercerita tentang kesedihannya, atau mungkin kita berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang sulit. Jangan ragu untuk diam. Diam untuk mendengarkan dengan seksama dan memahami situasi tersebut. Diam untuk merenungkan kata-kata yang tepat yang harus kita ucapkan. Diam bukan berarti kita tidak peduli, tapi diam bisa menjadi pilihan terbaik untuk menghindari kata-kata yang salah. Situasi keempat, saat kita sedang dihina atau diremehkan. Tidak semua orang menyukai kita, dan tidak semua orang akan berpikiran sama dengan kita. Ada kalanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak menyenangi kita, dan bahkan mungkin akan menghina atau meremehkan kita. Tapi, jangan biarkan mereka mengacaukan suasana hati kita dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Diam adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak terpengaruh dengan kata-kata mereka. Diam untuk menjaga harga diri kita, dan tidak membalas dengan kata-kata yang sama. Situasi kelima, saat kita sedang dalam perdebatan. Ada kalanya kita akan berbeda pendapat dengan orang lain dan perdebatan pun tidak dapat dihindari. Tapi, jangan biarkan diri kita menjadi terbawa emosi dan saling menyerang satu sama lain. Diam adalah pilihan yang lebih bijak. Diam untuk mendengarkan argumen dari pihak lain. Diam untuk mempertimbangkan kebenaran dan kekurangan dari argumen tersebut. Dan diam untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan diam, kita akan lebih mampu untuk mempertahankan pendirian kita dengan bijak dan tidak melukai perasaan orang lain. Situasi keenam, saat kita sedang merencanakan sesuatu. Ketika kita sedang merencanakan sesuatu, entah itu perjalanan atau acara bersama teman-teman, diam adalah kunci keberhasilan. Dengan diam, kita akan lebih fokus dan terorganisir dalam merencanakan segala sesuatunya. Diam untuk merenungkan semua aspek yang perlu dipertimbangkan, diam untuk mencari solusi jika ada masalah yang muncul, dan diam untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Situasi ketujuh, saat kita sedang menanti. Menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan, apalagi jika kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Namun, diam adalah cara terbaik untuk menghindari rasa bosan dan tidak produktif. Diam untuk merenungkan hal-hal lain yang perlu kita lakukan, diam untuk mencari cara agar menunggu menjadi lebih menyenangkan, dan diam untuk menenangkan diri ketika kita semakin tidak sabar. Situasi kedelapan, saat kita sedang merasa tidak percaya diri. Ketika kita sedang merasa tidak percaya diri, seringkali kita akan merasa canggung dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tapi, jangan biarkan hal tersebut menghalangi kita untuk berbicara. Diam bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat kepercayaan diri kita. Diam untuk memikirkan topik pembicaraan yang ingin kita sampaikan, diam untuk mempersiapkan diri kita secara mental, dan diam untuk membangun kepercayaan diri sebelum akhirnya berbicara. Situasi kesembilan, saat kita sedang dalam proses belajar. Diam adalah kunci untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Ketika kita sedang belajar, diam untuk mendengarkan penjelasan guru atau teman,
Diam untuk memahami konsep yang sedang kita pelajari. Dan diam untuk mencari jawaban jika ada yang tidak kita pahami. Dengan diam, kita akan lebih mampu untuk memahami pelajaran dengan lebih baik. Situasi terakhir, saat kita sedang melakukan meditasi atau beribadah. Diam adalah wujud rasa khusyuk dan konsentrasi yang lebih dalam. Ketika kita sedang bermeditasi atau beribadah, diam untuk menenangkan pikiran kita dan fokus kepada apa yang kita lakukan. Diam untuk menghilangkan gangguan dari luar dan lebih dekat dengan Tuhan. Itulah 10 situasi saat kita harus diam. Diam bukan berarti kita tidak berani untuk berbicara, tapi diam adalah pilihan terbaik untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.